mewajibkan mandi besar itu yang pertama. Ada 5 ya. Ditambah 6 nanti. Ada 6. Yang menjadikan kita wajib mandi besar. Kalau tidak mandi besar, sholat tidak sah. Yang pertama adalah bersenggama, biarpun tanpa keluar mani. Mohon maaf, harus paham. Bersenggama, biarpun tanpa keluar mani. Bersenggama, biarpun tanpa keluar mani, itu mewajibkan mandi. Yang dimaksud bersenggama di sini, mohon maaf, ini majelis mulia, memasukkan, mohon maaf, lubang kemaluan laki-laki ke lubang, tidak harus lubang perempuan maksudnya, kepada lubang depan wanita, atau lubang belakang wanita, atau lubang belakang laki-laki, atau binatang. Naudzubillah. Jadi memasukkan ke bersenggama dengan binatang lewat jalur depan manusia, jalur belakang manusia, itu mewajibkan mandi. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, ada seorang laki-laki menggauli kambing, wajib mandi. Naudzubillah. Contoh saja. Laki-laki menggauli istrinya dari lubang belakang, dosa besar, karena itu haram lewat lubang belakang, lubang kotoran haram, wajib mandi juga. Laki-laki dengan laki-laki, Lut, kaum Lut, dosa besar lewat lubang belakang, wajib mandi. Juga seorang wanita yang, mohon maaf, naudzubillah, misalnya digauli oleh kera misalnya, wajib mandi. Paham ya di sini supaya gamblang. Lah, ukuran kapan wajib mandinya seorang laki-laki dan perempuan di saat bersenggama, mohon maaf, jika seorang laki-laki itu, mohon maaf, kepala kemaluannya sudah tenggelam di wilayah perempuan tersebut, tenggelam kepalanya saja, itu sudah mewajibkan mandi. Mohon maaf ya, ini majelis mulia. Kalau majelis harus diangkat nih bawahnya majelis. Tidak boleh kita gurau-guyon urusan seperti ini. Ini adalah ilmu. Kalau majelis digunakan untuk guyonan, rendah, dicabut berkahnya ilmu. Cuman kadang kebenaran harus diucapkan. Kita pengen dengan kalimat bahasa isyarat, pakai renung langsung paham maunya gitu. Tapi harus diucapkan. Gini tok masuk di hati itu kalau bisa. Cuman nggak paham-paham nanti. Nah, jadi yang pertama seperti itu ya. Selesai. Yang kedua, tadi panjang. Biarpun sudah dipotong, mohon maaf. Dari binatang, manusia, lubang depan, lubang belakang, terpotong atau belum? Misal saja, tidak terjadi ada kemaluan laki-laki terpotong, dimasukkan oleh seorang perempuan, wajib mandi. Saya perluas lagi pemahamannya. Selesai. Apalagi yang umum adalah hubungan suami istri. Selesai, suami istri rata-rata halal suami istri, wajib mandi. Yang kedua adalah keluar mani biarpun tanpa bersenggama, baik dengan cara yang halal atau haram. Keluar mani yang halal adalah seorang suami mengeluarkan mani tanpa bersenggama, tanpa memasukkan ke lubang itu. Misalnya seorang suami dengan tangan istri, tangan sendiri haram, kalau tangan istri tidak. Atau dengan apapun. Jadi yang milik istri pokoknya jangan masuk lubang belakang. Masuk lubang depan dalam keadaan haid haram. Lubang belakang mutlak haram biarpun dalam keadaan suci. Baik, yang jelas keluar mani, laki atau perempuan. Kalau keluar mani wajib mandi biarpun tanpa bersenggama. Jelas, selesai. Keluar mani. Kemudian, dan mani ada tandanya ya. Tanda mani itu ada, bukan semua cairan putih itu mani, bukan. Mani ada tandanya. Tanda mani yang keluar adalah pertama, keluarnya dengan hentakan, ma'in dafiq, hentakan. Bukan seperti air, kalau air kencing mengucur. Tapi kalau mani ada hentakan. Itu, hentakan, ma'in dafiq. Yang belum pernah punya pengalaman keluar mani, nggak bisa mendengar, nggak bisa paham mana ini. Semua akan punya pengalaman masing-masing, sudah nggak usah diperpanjang. Kemudian yang kedua adalah ada kelezatan di saat keluar, bukan seperti lezatnya orang nahan kencing, habis minum es, air degan, dingin, pengen pipis. Lalu dapat toilet, nikmat. Bukan itu lezat yang sangat khusus. Ini pun juga tidak boleh diceritakan. Karena ini urusan rasa, kalau rasa tidak akan mungkin bisa diceritakan kecuali kepada orang yang pernah punya pengalaman yang sama. Selagi tidak bisa diceritakan kepada
Selagi tidak bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman sama. Nggak perlu dipanjang lebarkan. Saya ngomong begini bagi yang punya pengalaman pasti paham. Yang tidak, ya tetap nggak paham. Sampai dia keluar mani nanti. Jangan diperpanjang masalah ini. Selesai. Rasa itu dhok. Nggak bisa diceritakan. Manisnya madu misalnya. Kalau kita cerita tentang manisnya madu. Yang kepada orang yang belum pernah makan madu atau minum madu. Ibu, madu itu rasanya manis. Bingung ibu tanya. Manis kayak apa sih Bu ya? Kayak gula ya? Oh bukan. Kayak permen ya? Bukan. Kayak apa ya? Bukan terus. Kayak apa? Nggak bisa saya cerita. Saya kasih sendok. Nih Bu, minum. Beres. Oh gitu. Namanya rasa. Nggak bisa diceritakan. Baik. Yang ketiga adalah baunya air mani. Baunya air mani itu adalah anyir. Kalau Anda tahu bunga matahari, ambil putiknya, Anda hancurin, ada kemiripan bau maninya. Anyir. Atau putih telur, Anda ambil, Anda sentuhkan jemari Anda ke putih telur, Anda gosok-gosok begini, maka akan muncul bau seperti itu. Adonan kanji, Anda tahu alat-alat timah apa untuk membuat kanji, adonan kanji? Sisa-sisanya kanji, Anda tuang air panas, akan naik aroma, seperti itulah mani. Baik, selagi tidak ada tanda salah satu dari tiga ini, maka itu bukan mani. Ada orang menemukan celana dalamnya basah, dia tidak kerasa, tidak ada hentakan waktu keluar. Dan hentakan keluar lebih tampak di kaum pria, tidak tampak di kaum wanita. Hentakan keluar muncrat itu hanya di kaum pria. Wanita di dalamnya, keluar jarang sekali wanita menemukan ini semua. Baik, seorang laki-laki misalnya menemukan bahwasanya tiba-tiba di celananya adalah basah. Tapi dia tidak merasakan hentakannya tadi, juga tidak merasakan kelezatan, cuma setelah dicium baunya bau anyir seperti putih bunga atau putih telur, maka dia adalah mani, wajib mandi. Satu lagi menemukan basah, tidak menemukan hentakannya, juga tidak pernah merasakannya, setelah dicium ternyata pesing, najis, tidak harus mandi, berarti kencing, ngompol, itu beda. Jadi seperti itu. Jadi itu ciri mani. Jadi yang kedua adalah keluar mani, biarpun tanpa bersenggama. Baik, yang ketiga adalah haid. Wanita ini urusan ibu-ibu. Yang keempat adalah nifas. Nifas ada hukumnya sendiri. Kita ada fikih praktis tentang haid dan nifas 30 menit. Tidak tahu sudah belajar atau belum dengan Bu? Ambil nanti yang punya CD-CD-nya ada tentang haid praktis kita. Haid praktis. Yang kelima adalah melahirkan, khusus ibu juga, melahirkan bayi atau bakal bayi. Saya kasih bakal tuh biar ngerti lagi. Bayi jelas. Kalau bakal bayi mungkin segumpal darah, segumpal daging, yang kata dokter, ibu sabar, belum bisa dirawat rupanya, belum bisa dipertahankan, gugur. Keguguran berarti dia wajib mandi. Karena apa? Itu bakal apa? Bakal bayi, selesai. Bakal bayi keluar wajib mandi. Menurut dokter, menurut bidan. Kata bidan, aduh ibu sabar, sudah nggak ada di perutnya, sudah keluar. Bakal bayi wajib mandi. Bayi beneran wajib mandi. Baik. 5 ini. Kemudian yang keenam ini tambahan. Orang mati. Cuman mati kan tidak wajib mandi sendiri kan? Yang mandiin orang lain, cuman kadang oleh orang ulama dimasukkan di sini. Kalau ada orang mati, masa orang mati wajib saya mandi? Cuman dimasukkanlah untuk wajib mandi, tapi yang memandikan orang lain. Itu pun dengan catatan seorang muslim dan seterusnya. Alhamdulillah.